Semangat pagi, selamat datang di Aku Bersinar Terus channel bersama saya Coach Afri, pelatih diet untuk kelas diet FCO Fit Challenge Online. Oke, saat ini kita akan bicara tentang mau lebaran atau lebaran. Iya ya, banyak sekali yang udah niat nih pas bulan puasa pengen diet dengan lebih serius karena jam makannya sudah dibatasi dan berharap ketika di hari raya nanti semakin ramping, semakin langsing dan semakin glowing. Oke, saat ini saya akan membahas kenapa sih orang banyak gagal diet selama bulan suci Ramadan atau selama bulan puasa. Pertama saya mau kasih tahu dulu, apa sih masalahnya, kenapa sih selama puasa dietnya gagal? Ini dia alasan yang pertama. Oke, pertama-tama kita harus tahu nih, puasa itu hanya memindahkan waktu kita makan aja. Tapi kita tidak boleh mengurangi asupan gizi dan nutrisi harian kita. Karena asupan gizi dan nutrisi harian kita itu sama aja ketika kita berpuasa atau ketika kita tidak berpuasa. Yang masalahnya adalah sekarang menu sahur dan menu berbuka ketika bulan suci Ramadan itu jadinya patut diperhatikan. Apalagi dengan kondisi budaya kita nih yang buka puasanya kebanyakan berlemak, berminyak, goreng-gorengan, tinggi gula, tinggi garam, tinggi pengawet, tinggi segala-galanya. 4G, gula, garam, gorengan, dan yang terakhir gratisan. Banyak sekali faktor yang bikin kita gagal diet ketika bulan berpuasa itu karena di dalam bulan puasa itu kadang-kadang nih banyak banget undangan buka puasa bareng temen SD, temen TK, temen SMP, temen SMA, atau bos departemen ini ngajak makan buka puasa bareng gratisan. Bos departemen sana ngajak buka puasa bareng gratisan. So, yang paling faktor G yang paling mempengaruhi adalah faktor G yang terakhir, gratisan. Nah, ini harus diperhatikan. Oke, coba tulis pengalaman gagal diet kamu di antara 4G ini yang mana? Coba ketik di komen. Oke, apa aja sih sebenarnya menu-menu sahur dan juga berbuka yang bikin kamu selama ini gagal diet? Salah satunya dari salah 5, salah 6, salah 7. Pertama, coba di tahun kemarin pasti ada menu mie instan. Mie instan yang tinggi gula dan juga tinggi lemak. Itu yang kita tidak perhatikan. Karena memang cepet ya nyajiinnya. Tapi jangan salah, ketika kita sahur, kita sangat perlu asupan protein yang cukup. Karena protein dapat membantu menaikkan stamina kita dan membuat kita kenyang lebih lama. Waktu berbuka nanti kita tetap segar, tetap berstamina. Nah, ini yang perlu dihindari, menu sahur kamu yang perlu dihindari. Pertama, mie instan. Yang kedua, goreng-gorengan. Mau itu nasi goreng, kentang goreng, apapun yang digoreng, dihindari dulu. Nah, yang ketiga, yang sering orang-orang tidak sadar dan anggap remeh, double karbo. Udah pakai mie, pakai nasi, nasinya digoreng pula. Ayo. Pasti ada di menu-menu itu. Sekarang menu berbuka puasa apa yang suka bikin diet kamu gagal? Pertama, gorengan. Ayo, siapa yang suka cari gorengan di pasar kaget yang menjual menu-menu berbuka puasa? Yang kedua, kolak. Kolak itu karena bersantan dan mengandung lemak jenuh yang membuat kita malah semakin ingin makan lebih banyak lagi. Yang ketiga, semua makanan sehat ada kalorinya, termasuk buah kurma. Buah kurma sangat umum sekali kita temui dimanapun, di restoran, bahkan di rumah untuk membatalkan puasa karena mengandung banyak vitamin dan mineral di dalamnya. Tapi jangan salah, satu buah kurma itu bisa mengandung sampai 50 kalori. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan
apalagi lebih dari 3. Jadi gimana coach tipsnya supaya hari raya lebaran gak makin lebaran? Oke, ini dia 3 tips mudah yang bisa kamu terapkan selama bulan suci Ramadan atau selama kamu berpuasa. Yang pertama, pastikan kamu mencatat atau kamu punya daftar belanja atau bahasa kerennya grocery list, di mana daftar belanja itu harus ada buah-buahan segar, sayur-sayuran, sumber protein yang sehat, dan juga sumber karbohidrat kompleks. Yang pertama, buah-buahan. Terutama buah-buahan yang mengandung banyak air, supaya kebutuhan cairan kamu terpenuhi. Tidak hanya dari kebutuhan air putih, tapi dapat juga dari buah-buahan segar. Buah-buahan segar yang harus masuk daftar belanja kamu ketika kamu berpuasa untuk sahur maupun berbuka. Contohnya nih, apel, pir, yang segar-segar yang banyak air. Kenapa? Karena konsumsi buah-buahan ketika kamu sahur dan juga ketika kamu berbuka itu membantu menambah asupan cairan harian kamu. Selain buah-buahan, sayur-sayuran dan juga umbi-umbian sangat penting kamu masukkan ke daftar list belanjaan kamu dan kamu konsumsi untuk sahur dan berbuka. Karena sayuran dan umbi-umbian adalah salah satu jenis karbohidrat kompleks yang bisa memberikan kamu rasa kenyang lebih lama. Jadi kamu tetap berstamina sampai berbuka nanti. Protein. Selain buah-buahan, sayuran, ini protein sangat penting sekali karena protein adalah salah satu makronutrisi yang harus kamu penuhi selama kamu berpuasa, baik waktu kamu sahur maupun ketika berbuka nanti. Apa aja sih sumber protein yang bisa kamu konsumsi untuk sahur dan juga berbuka nanti? Pilih protein yang rendah lemak, contohnya dada ayam, kacang-kacangan, bisa kacang kedelai, atau susu almond, atau susu kacang kedelai. Ada yang udah jadi, ada juga yang kamu bisa bikin sendiri. Nanti kita bahas ya bagaimana cara membuat susu kacang kedelai yang rendah kalori dan juga susu almond yang homemade supaya harganya lebih minimal. Selain daging, terutama ayam dan kacang-kacangan, kamu juga bisa pilih ikan yang sesuai dengan selera kamu. Nggak harus ikan yang mahal atau yang lagi hits buat diet, enggak kok. Di pasar tradisional kita bisa temuin kayak ikan kembung, ikan tongkol, bagus sekali. Dan ini nih yang wajib ada di kulkas kamu, sumber protein yang sangat mudah didapatkan dan sangat mudah disiapkan. Telur. Siapa sih yang nggak suka telur? Telur itu salah satu sumber protein yang cukup tinggi, yang bagus kita konsumsi setiap hari, tidak ada masalah sepanjang kamu tidak punya alergi telur atau tidak ada masalah dengan telur. Tidak ada reaksi terhadap tubuh kamu. Kamu bisa gampang banget dapetin telur baik di warung tetangga, warung sebelah, atau bahkan di pasar. Karena waktu sahur yang terlalu pagi dan terlalu singkat, telur sangat mudah sekali disiapkan. Dan satu telur itu mengandung 7-9 gram protein. Makroprotein yang sangat baik untuk kamu ketika kamu konsumsi di pagi hari atau untuk berbuka puasa nanti di jam makan besarnya. Ini dia panduan menu sahur yang bisa kamu praktekkan selama bulan puasa atau selama kamu berpuasa. Keberhasilan kamu di pagi hari tergantung apa yang kamu siapkan di malam hari. Jadi sebelum kamu tidur, pastikan kamu sudah menyiapkan botol air minimal ukuran 1 liter, supaya ketika kamu bangun tidur, kamu langsung minum air minimal 250-500 ml air. Setelah itu, kamu bisa makan 1 buah pir atau 1 buah pisang boleh, atau 1 buah apel. Usahakan buah-buahan yang mengandung banyak air. Rata-rata orang sahur itu kan bangun antara jam 3.30 atau jam 4. Nah, ketika kamu bangun lebih awal di jam 3.30, sudah minum air, sudah makan buah, baru deh makan menu sahur yang kaya akan protein, serat, karbohidrat, dan juga lemak yang cukup, supaya kamu tetap berstamina sampai berbuka nanti. Contohnya apa? Ayam tanpa kulit, atau tempe tahu dengan sayur-sayuran. Nasi juga boleh. Coba usahakan ganti nasinya dengan umbi-umbian atau cukup dengan sayur-sayuran. Nah, beberapa menit sebelum imsak atau sebelum waktu imsak, boleh tuh nyeduh teh hitam atau lebih bagus lagi green tea. Karena green tea atau teh hijau
sangat baik sekali untuk menaikkan stamina kita dan juga mengandung antioksidan yang cukup baik untuk tubuh. Lalu gimana untuk menaikkan lagi stamina ketika kita berpuasa tapi kita nggak lemes supaya kita tetap semangat melanjutkan ibadah? Segeralah berbuka begitu azan maghrib berkumandang. Dengan apa? Air putih, 1 buah kurma, maksimal 3 ya, 3. Dan juga sedut green tea lagi supaya kita tetap berstamina untuk melanjutkan ibadah selanjutnya untuk sholat maghrib ataupun sholat tarawih. Setelah melakukan sholat maghrib, kamu bisa makan dan pastikan asupan protein, seratnya, karbohidratnya tercukupi dengan baik. Usahakan proteinnya mengandung rendah lemak. Contohnya, tempe, tahu, telur, ikan, atau dada ayam tanpa kulit. Sertakan juga sayur-sayuran atau umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat kamu. Kalau kamu memang tidak bisa lepas dari nasi, tidak apa-apa. Perbanyak konsumsi sayuran dan makanlah sayuran terlebih dahulu supaya kamu kenyang lebih lama dan akhirnya nasinya tidak terlalu banyak. Nah, setelah sholat tarawih, ketika kamu merasa lapar, coba deh minum air putih lagi lebih banyak. Kalau masih lapar juga, buah-buahan is the king. Nah, pastikan kamu punya stok buah-buahan yang cukup yang bisa kamu konsumsi setelah kamu sholat tarawih. Apalagi pisang. Karena buah pisang adalah salah satu buah yang mengandung asam amino yang dapat meningkatkan hormon melatonin dalam tubuh sehingga tidur kita lebih jauh berkualitas. Kamu perlu tahu nih, berolahraga selama berpuasa dapat mengurangi lemak tubuh loh, selama diimbangi dengan nutrisi yang seimbang dan juga istirahat yang cukup. Kapan ya waktu yang tepat untuk berolahraga ketika kita puasa? Yang pertama, ketika kita mau berolahraga di pagi hari setelah sahur, pastikan olahraga dengan intensitas yang rendah. Boleh yoga atau sekedar stretching atau jalan pagi bareng anak-anak, tidak lebih dari 30 menit. Nah, kalau kamu mau berolahraga sebelum berbuka puasa, boleh 1 atau 2 jam sebelum berbuka puasa. Kamu bisa cardio dance, bisa zumba, bisa hit workout. Pastikan kamu berolahraga dengan fun ya, dengan bahagia, dengan happy, supaya kamu tidak terlalu kelelahan ketika kamu berbuka nanti. Dan kalau kamu bebas pengen olahraga apa saja, bahkan yang lebih berat, kamu bisa pilih berolahraga setelah kamu berbuka, 2 atau 3 jam setelah kamu berbuka puasa. Pastikan kamu berolahraga ketika badan kamu terasa fit, tidak dalam keadaan sakit atau lagi lemah, supaya ibadah kamu tidak terganggu. Ketika kamu merasa lemas atau pusing atau nggak enak, apalagi di awal-awal puasa, di minggu-minggu pertama, hari pertama sampai hari kelima, tidak usah dipaksakan berolahraga. Ini pengalaman saya, kenapa saya suka sekali berolahraga ketika saat saya berpuasa. Karena puasa itu banyak sekali manfaatnya. Dan ketika kita berolahraga, ketika kita puasa, tenaga yang diambil waktu kita berolahraga itu diambil dari cadangan lemak kita. Jadi puasa dengan olahraga yang tepat, nutrisi yang seimbang sangat-sangat membantu sekali dalam mengurangi lemak tubuh, bahkan menurunkan berat badan. Nah, coba deh ikuti segala tahapan tadi, tips 1, 2, 3 yang sudah saya share hari ini. Dan ketika kamu menjalankannya 3 hari, 5 hari ke depan, ketik ya di komen bagaimana rasanya kamu berpuasa dengan nutrisi yang seimbang, olahraga yang tepat, dan punya grocery list yang tepat. Share ya pengalaman kamu. Nah, buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya Coach Afri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap sehat, tetap aktif berolahraga. Salam sehat, panjang umur, lancar rezeki. Dah.